Halo Sobat TLM, kita jumpa lagi pada acara pembelajaran e-learning. Kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan mikroskopis basil tahan asam atau biasa kita kenal atau disebut dengan BTA. Dengan mempelajari modul ini, sahabat TLM akan mendapatkan kompetensi yang tercantum pada SKKNI nomor 170 tahun 2018 dengan judul Unit Kompetensi Pemeriksaan Mikroskopis Basil Tahan Asam. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang metode dan prosedur yang digunakan dalam pemeriksaan BTA. Sebagaimana sahabat ketahui, di Indonesia, kasus TB terbanyak adalah TB paru, sehingga di laboratorium medik pemeriksaan BTA terbanyak berasal dari spesimen dahak atau sputum. Pemeriksaan BTA saat ini masih merupakan gold standar untuk penegakan penyakit TB paru, sehingga diharapkan seluruh TLM yang ada di seluruh Indonesia dapat melakukan pemeriksaan ini sesuai dengan standar. Modul ini memberikan pemahaman dan tuntunan tentang pemeriksaan BTA yang terstandar, yaitu mengenal persiapan pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan teknik pelaporan mikroskopis BTA, serta prosedur keselamatan kesehatan di laboratorium mikrobiologi klinik. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, diharapkan sahabat TLM mampu melakukan persiapan pemeriksaan BTA, melakukan pemeriksaan mikroskopis BTA, melaporkan hasil pemeriksaan mikroskopis preparat langsung, melakukan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium mikrobiologi klinik. Sahabat TLM yang kami banggakan, tahapan pembelajaran pada materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari semua materi pokok yang ada pada modul sampai dengan selesai. Kedua, pelajari video atau bahan tayang yang ada pada setiap submateri pokok. Yang ketiga, sesi kuis. Isi kuis setiap materi pokok. Keempat, isi evaluasi, yaitu isi evaluasi setelah proses pembelajaran sampai dengan selesai. Yang kelima adalah sertifikat atau e-sertifikat. Saudara akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKP setelah hasil evaluasi mencapai dengan nilai minimal adalah 80. Alat dan bahan: kaca sedia unfrosted, tusuk sate atau lidi, tusuk gigi, lampu spiritus atau Bunsen, pensil 2B, wadah pembuangan kecil yang diberi plastik diisi dengan desinfektan, jas lab dengan bukaan belakang, masker, sarung tangan, pinset, desinfektan, tempat sampah infeksius yang diberi disinfektan, dan tang. Gunakan jas lab dan masker sebelum memasuki laboratorium. Gunakan sarung tangan.
Cocokkan identitas pasien pada potsputum dan TB 05. Lakukan dan catat visualisasi sputum. Untuk sampel rujukan, buka sampel dan beri label di dalam DSC. Ambil sediaan frosted, beri label dengan pensil 2B. Ambil tusuk sate atau lidi bambu. Pipihkan bagian tumbul pada lidi bambu dengan menggunakan tang. Buka potsputum. Ambil sputum menggunakan bagian pipih tusuk sate. Bubuhkan sputum pada kaca sediaan. Tutup kembali pot sputum. Gunakan pola 2x3 cm. Gunakan tusuk gigi untuk membuat uliran. Dengan menggunakan bagian yang tajam, ulir sediaan hingga kering. Lakukan hal yang sama pada sampel yang lainnya. Buang bekas tusuk sate dan tusuk gigi pada wadah limbah yang telah diberi plastik dan desinfektan. Lakukan penguliran atau coiling hingga sediaan kering. Fiksasi sediaan BTA. Nyalakan lampu spiritus. Dengan menggunakan pinset, capit sediaan dengan apusan menghadap ke atas. Lewatkan sediaan pada api selama 1-2 detik sebanyak 3 kali. Pewarnaan BTA dengan metode Ziehl-Neelsen.
Alat dan bahan: reagen Ziehl-Neelsen, sulut api, korek api, spiritus, corong, kertas saring, timer, rak pewarnaan, rak pengering, botol berisi air untuk membilas, dan kain basah. Susun sediaan pada rak pewarnaan dengan jarak 1 jari. Masukkan kertas saring pada corong. Tuangkan karbol fusin 1% dengan melewatkan pada kertas saring. Tuangkan karbol fusin 1% hingga memenuhi seluruh bagian sediaan. Celupkan sulut api pada spiritus. Nyalakan api pada sulut api. Lewatkan api pada sediaan hingga mengeluarkan uap. Matikan sulut api dengan menggunakan kain basah. Diamkan sediaan selama 10 menit. Bilas sediaan dengan air bersih dan buang sisa air pada sediaan. Tuangkan asam alkohol 3% hingga menutupi seluruh sediaan. Diamkan selama 3 menit. Jika sediaan masih berwarna merah, lakukan dekolorisasi 1 kali lagi. Bilas dengan air bersih. Buang sisa air bilasan pada sediaan. Tuangkan metilen blue 0,1% pada sediaan. Diamkan selama 1 menit. Bilas dengan air bersih. Buang sisa air bilasan pada sediaan. Susun sediaan pada rak pengering. Pembacaan sediaan BTA. Alat dan bahan: form TB04,
form TB05, sediaan sampel, imersi oil, ether alkohol, kertas lensa, mikroskop, tisu klinol, box sediaan positif dan negatif, silol. Ambil sediaan yang akan dibaca. Simpan sediaan pada meja kerja mikroskop. Putarkan lensa okuler menghadap pembaca. Nyalakan mikroskop. Atur lensa objektif ke perbesaran 10 kali. Naikkan posisi meja kerja ke paling atas. Cari lapang pandang dengan mengatur fokus makro dan mikro. Setelah lapang pandang ditemukan, teteskan imersi oil pada sediaan. Putar lensa objektif ke perbesaran 100 kali menggunakan revolver. Fokuskan lapang pandang dengan memutar pengatur mikro, naikkan intensitas cahaya. Lapang pandang ditemukan. Baca sediaan sepanjang satu garis lurus atau horizontal terpanjang. Tulis hasil pembacaan pada TB05 dan TB04. Atur intensitas cahaya menjadi minimal, matikan mikroskop. Turunkan meja kerja mikroskop. Ambil sediaan. Putar lensa objektif ke perbesaran 10 kali. Ambil kertas lensa. Tambahkan ether alkohol pada kertas lensa. Bersihkan sisa oli imersi pada lensa objektif 100 kali. Bersihkan meja kerja mikroskop. Putarkan kembali lensa okuler ke posisi penyimpanan. Tutup dengan penutup mikroskop. Simpan sediaan positif pada box positif dan simpan sediaan negatif pada box negatif.